warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doanya sebelum belajar pagi hari ini. Ibu absen dulu ya. Ahmad Aliansa, Alenka, Alvin, Arbi, Cherry, Daniel, Denny, Dia, Dika, Dwi Agustina, Kayla, Koratul Aini, Luki, M Maksum, Rizal, Maula Sahid, Nevi, Meliana, Princess, Rido, Rizky, Seni, Sidi, Sylvia, Tria, Yendika, Yoga, Zainal Arifin, Atika, Dian Puspita. Alhamdulillah hadir semua, ada beberapa yang nggak hadir ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Perasaan hari ini bagaimana? Apakah senang, sedih, atau lagi galau? Senang. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Minggu kemarin kita belajar apa? Melukis. Kita minggu kemarin menggunakan alat media kayu. Sekarang Ibu mau kalian melakukan menyanyi dengan satu suara. Ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan menyanyi satu suara? Gak ada yang tahu. Ini biasanya disebut dengan unisono. Nah, menyanyi satu suara itu biasanya disebut dengan unisono. Maksudnya bernyanyi satu suara bukan berarti bernyanyi hanya satu orang. Bernyanyi satu suara itu bernyanyi satu kelompok menggunakan satu suara. Jadi suaranya sama. Sebelum masuk suara manusia itu dibagi menjadi 3. Ada suara tinggi, suara sedang, dan suara rendah. Ada yang tahu nggak kalau suara rendahnya laki-laki itu apa? Nah, suara laki-laki itu dibagi menjadi 3. Ada suara tinggi. Biasanya disebut dengan tenor. Kemudian suara rendah laki-laki disebut dengan bass. Kalau suara rendah laki-laki, suara sedang laki-laki disebut dengan bariton. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, itu ada 3 juga. Ada yang namanya alto, mezzo, dan ada yang namanya sopran. Nah, suara manusia itu dibagi menjadi 3. Nah, yang dimaksud dengan bernyanyi unisono berarti kalau suaranya tinggi, semuanya menyanyikan suara tinggi. Kalau suaranya rendah, semuanya menyanyikan dengan suara rendah. Kalau suaranya sedang, berarti menyanyikan dengan suara sedang. Sekarang, semua tahu lagu Bagimu Negeri? Tahu. Kita coba nyanyikan dengan satu suara. Berarti menggunakan nada sedang saja ya. Yuk, kita coba. 1, 2, 3. Bagimu negeri, kami berbakti padamu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugas Anwari, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Medan Suku 1 Angkatan 10 dari Kabupaten Bukit Timur. Dengan pengajar praktik saya Ibu Sulastri dan guru rekan sejawat saya Ibu Gusti Arida. Untuk video kali ini, kemarin kita sudah melaksanakan supervisi pembelajaran yaitu oleh Ibu Gusti. Nah, untuk video kali ini yaitu pasca observasi. Nah, Ibu Isti, untuk pasca observasi ini kita akan mereview kembali pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin terkait mengevaluasi atau merefleksi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Kita langsung saja ya, Bu ya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 8 ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Yang pastinya senang, Pak ya. Tapi sedikit deg-degan karena kemarin di awal sama Pak Bagas. Biasanya itu kan ngajar sendiri, ini ada yang mengawas. Jadi agak deg-degan sedikit ya, Bu ya. Sama, dulu saya juga waktu di supervisi sama kepala sekolah juga deg-degan juga, Bu. Tapi itu hal wajar, Bu ya, tidak apa-apa. Menurut Ibu, apakah pembelajaran kemarin itu yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan rencana atau rancangan yang Ibu buat? Sudah, Pak. Terkait model dan strateginya sudah saya terapkan di dalam kelas kemarin. Jadi model strateginya sudah sesuai ya, Bu ya. Iya. Ya, kemarin saya juga melihat bahwa Ibu sudah menggunakan model dan strategi, kemudian melibatkan siswa melalui praktik, menggambar juga ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu, kalau misalnya tingkat keberhasilan Ibu itu kalau saya suruh milih dari angka 1 sampai 10, jadi salah satu angka, Bu, tingkat keberhasilan menurut Ibu itu di angka berapa? Mungkin angka 8, Pak, kalau menurut saya. Luar biasa sekali ya, Bu ya, di angka 8. Tetapi lebih sempurna lagi kalau di angka 10 ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini Ibu memilih di angka 8, luar biasa sekali. Menurut Ibu, di angka 8 itu apakah masih ada kekurangan atau hambatan ketika proses pembelajaran kemarin? Ada, Pak, kemarin kekurangannya pembelajaran yang saya laksanakan kan mengenai praktek menggambar. Nah, pada saat praktek menggambarkan anak dari seminggu sebelum saya praktek itu anak sudah saya suruh untuk membawa gambar. Nah, tetapi masih juga ada anak yang tidak membawa buku gambar tersebut. Seperti itu ya. 2 minggu sebelumnya itu sudah menyampaikan bahwa anak-anak diminta untuk membawa perlengkapan untuk menggambar. Tetapi pas pembelajaran berlangsung, ternyata ada anak yang tidak membawa. Itu disebabkan kenapa, Bu? Sengaja atau lupa itu gimana? Alasan anak dengan omongan lupa. Oh, lupa, seperti itu. Nah, menurut Ibu ya, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi atau menanggulangi supaya di kemudian hari agar anak tersebut tidak lupa, atau pada saat waktu praktek itu tetap anak tersebut ikut praktek, itu bagaimana? Kalau solusi dari saya, kalau tidak lanjutnya, saya sebagai guru seni budaya biasanya saya membawakan kelas HPS. Oh, membawa kelas HPS. Jadi kalau anak tidak membawa itu gambar, saya suruh menggambar di kelas HPS tersebut biar semuanya ikut praktek dan tidak ada gambar tersebut. Wah, luar biasa sekali, Bu. Solusinya Ibu itu akan menyiapkan kertas HPS untuk menanggulangi supaya anak tersebut ketika praktik lupa tidak membawa perlengkapan ya, Bu. Nah, kira-kira rencana tidak lanjut, Bu, untuk pembelajaran ke depannya supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan lancar, bisa sesuai dengan yang diharapkan Ibu, kira-kira tidak lanjutnya seperti apa? Rencana saya untuk tidak lanjutnya ke depan ketika pembelajaran, saya juga harus mempersiapkan perlengkapan praktik tersebut, Pak. Jadi untuk mengantisipasi anak-anak tersebut biar tetap mengikuti pembelajaran tanpa alasan lupa membawa anaknya. Ibu juga harus mempersiapkan juga ya perlengkapan praktik tersebut agar proses pembelajarannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.
Baik Ibu, mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya dapat berjalan baik sesuai rencana dan harapan Ibu. Sukses selalu ya Bu ya, dan tetap semangat ya Bu ya. Baik Ibu, Bapak Ibu, untuk refleksi atau pasca observasi ini kita sudah selesai. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan refleksi dari guru rekan sejawat saya. Ibu Isti, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol lagi? Saya merasa lebih senang Pak ya, karena dengan percakapan seperti ini saya bisa mengekspresikan dan memberitahu pembelajaran yang saya lakukan, dan saya juga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada di pembelajaran. Luar biasa sekali. Jadi Ibu bisa mengidentifikasi kekurangan atau hambatan-hambatan yang ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung, kemudian Ibu juga bisa memberikan solusi atau mengantisipasi supaya permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, demikian percakapan pasca observasi dari saya. Mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Ibu PP di persidangan. Ya, baik, terima kasih Pak Bagas. Setelah saya mengamati proses coaching yang dilakukan Bapak Bagas kepada rekan sejawat, saya di sini sudah nampak terbangun komunikasi yang baik antara Pak Bagas dengan Ibu Isti. Nah, terlihat dari mana Pak Bagas sudah menjadi pendengar yang baik tanpa harus mengelak saat Bu Isti menjelaskan tentang pengalamannya dalam proses kegiatan belajar kemarin. Kemudian yang kedua, Pak Bagas sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengarahkan Ibu Isti sebagai seorang coaching mengambil sebuah komitmen yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dari yang Ibu Isti alami. Jadi jika dihitung dari skala 0 hingga 10, di sini Pak Bagas sudah mencapai 9. Kenapa saya katakan 9? Mungkin dengan semakin aktif, semakin seringnya Bapak Bagas melakukan praktek coaching, insya Allah nanti Pak Bagas bisa melakukannya dengan baik, baik dengan rekan sejawat maupun bisa dengan peserta didik. Jadi di sini Pak Bagas sudah bisa menerapkan dasar coaching yaitu model kita. Saya mohon dipertahankan sampai putus setelah Bapak lulus menjadi guru penggerak. Tetap buatlah coaching sebagai dasar komunikasi kita untuk bisa mengarahkan rekan sejawat kita mengatasi masalahnya sendiri. Itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa berkomitmen menggunakan praktik coaching ini, yaitu dengan menggunakan implementasi sehingga masalah-masalah yang terjadi bisa teratasi. Baik Bapak Ibu, sekian pertemuan kita yaitu pasca observasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Alhamdulillah.